Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Jumadio Faris. Kali ini kita masuki materi 1B dari BIMTEK Literasi dan Numerasi, konsep dasar numerasi. 1B1 miskonsepsi konsep dasar numerasi. Numerasi bukan istilah yang baru atau asing, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Dalam penerapan asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemampuan numerasi juga menjadi salah satu aspek yang akan diukur. Selama ini istilah matematika banyak dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Berbagai pemikiran dan pendapat tentang numerasi berkembang selama ini. Apakah numerasi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan proses matematika saja? Selama ini banyak miskonsepsi yang muncul terkait dengan numerasi. Berikut ini akan dibahas beberapa miskonsepsi yang muncul terkait dengan numerasi. Pengantar. Dalam konsep pendidikan abad 21, murid dituntut untuk memiliki berbagai macam keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Keterampilan ini meliputi keterampilan berinovasi, keterampilan dalam memanfaatkan teknologi dan kecakapan hidup. Adapun kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C, meliputi kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, critical thinking, kemampuan komunikasi, communication, kreativitas dan inovasi, creativity, dan kemampuan berkolaborasi, collaboration. Untuk mengembangkan kemampuan abad 21 tersebut, salah satu prasyarat yang harus dimiliki oleh murid adalah kemampuan literasi. Literasi merupakan kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, masyarakat. Salah satu kemampuan literasi yang dianggap penting adalah literasi numerasi atau numerasi. Numerasi bukan istilah yang baru atau asing, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Dalam penerapan asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemampuan numerasi juga menjadi salah satu aspek yang akan diukur. Selama ini istilah numerasi banyak dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Berbagai pemikiran dan pendapat tentang numerasi berkembang selama ini. Apakah numerasi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan proses matematika saja? Selama ini banyak miskonsepsi yang muncul terkait dengan numerasi. Berikut ini akan dibahas beberapa miskonsepsi yang muncul terkait dengan numerasi. Masih kita tunggu. Miskonsepsi pertama. Mari kita gali pengalaman awal Bapak Ibu di sini mengenai miskonsepsi konsep numerasi. Untuk memudahkan menggali pengalaman awal, Bapak Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang pertama kali muncul di benak Bapak Ibu ketika pertama kali mendengar atau membaca istilah numerasi? 2. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang numerasi? Kita jawab. Yang pertama tadi, bahwa yang muncul masalah numerasi adalah angka. Tentang istilah numerasi adalah soal hitung-menghitung. Kita save. Kita lanjutkan materi berikutnya.
Masih kita tunggu, ini baru proses. Miskonsepsi 2. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang miskonsepsi yang disajikan berikut ini? Coba bagian pendapat Bapak Ibu. 1. Apakah numerasi hanya berhubungan dengan proses berhitung? 2. Apakah numerasi adalah matematika? 3. Apakah numerasi menjadi tanggung jawab guru matematika saja? Mari kita jawab. Nomor 1. Apakah numerasi hanya berhubungan dengan proses berhitung? Ini konsep sebelumnya ya. 2. Apakah numerasi adalah matematika? Ya. Nomor 3. Apakah numerasi menjadi tanggung jawab guru matematika saja? Tidak. Kita save. Kita tunggu prosesnya, masih bentar-bentar. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Miskonsepsi 3. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang miskonsepsi yang disajikan berikut ini? Coba bagian pendapat Bapak Ibu. 1. Apakah level SMA tidak butuh asesmen numerasi? 2. Apakah dibutuhkan mata pelajaran khusus untuk belajar numerasi? 3. Apakah numerasi hanya identik dengan soal cerita? Kita jawab. Nomor 1. Apakah anak SMA tidak butuh numerasi? Tentunya kita jawab masih butuh. Nomor 2. Apakah dibutuhkan mata pelajaran khusus? Tidak. 3. Apakah numerasi hanya identik dengan soal cerita? Juga tidak. Kita save. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Miskonsepsi numerasi. Setelah Bapak Ibu berdiskusi mengenai pengalaman dan pemahaman soal miskonsepsi numerasi, selanjutnya Bapak Ibu silakan menyimak dan mencermati miskonsepsi berikut ini. Silakan refleksikan apakah sudah sesuai dengan jawaban Bapak Ibu. Silakan gunakan navigasi yang ada. Yang kita download materinya.
Penutup. Selamat Bapak Ibu telah menuangkan pengalaman berdiskusi dan mengetahui miskonsepsi konsep numerasi. Selanjutnya Bapak Ibu akan mempelajari tentang konsep numerasi pada kegiatan berikutnya. Demikian materi kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.